Elit politik melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya. Parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa apa? Ya tidak nyaman. Belum mau ketemu Dan kita harus belajar dari Mas Anies. Pokoknya kalau belum ketemu dengan Bu Mega, ya ojo ke susu. Itu kesalahan Mas Anies pada waktu itu, karena beliau terlalu percaya dengan orang-orang sekitarnya Bu Mega, padahal kata kuncinya di Bu Mega. Apa relevansinya bicara mengenai Anies tentang 20 Oktober? Nggak ada. Nggak mungkin dia yang dibicarakan dalam soal 20 Oktober adalah mereka-mereka yang punya partai politik. Ya kalaupun mereka-mereka yang profesional, tentu yang tidak pernah melukai hati Pak Prabowo toh. Itu. Pengamat politik M. Kodari memberikan komentarnya terkait dengan karir politik Anies Baswedan. Namun, komentar Kodari tersebut seolah-olah mengolok-olok Anies Baswedan. Awalnya ia mengatakan bahwa Anies Baswedan seperti parasit yang menempel pada induk inang, namun tidak memberikan manfaat apapun kepada yang ditempelnya, malahan membuat induk inang tidak nyaman. Nah, kalaupun misalnya Nadiem nggak jadi Menteri Pendidikan lagi, kan nggak mungkin Anies balik ke situ kan? Kasihan murid-murid nanti dikasih nilai 1,1 semua. Jangan gitu lah. Gitu. Nah, jadi gini, kalaupun Mas Anies mau menuju 2022 maju calon presiden 2029, kalau aturannya seperti sekarang ini nggak bisa. Karena syarat maju calon presiden 2029 adalah hasil pemilu legislatif 2024. Gitu. Jadi ya Mas Anies harus punya kesabaran revolusioner. Menunggu sampai 2034 nanti gitu. Oke, kita balik itu dengan catatan bahwa perolehan suara partainya Mas Anies mungkin nanti namanya apa? Partai Perubahan. Apa partai apa lagi kira-kira? Ya, Partai Anak Abah gitu misalnya kan gitu. Itu mendapatkan suara yang signifikan di tahun 2029. Tapi menurut saya agak sulit kita melihat Mas Anies ini ke depan akan punya ruang yang besar di kalangan elit politik. Selain itu, Kodari juga mengomentari terkait gagalnya Anies Baswedan diusung oleh PDI Perjuangan. Ia menyebut rakyat Indonesia harus belajar dari Anies Baswedan ketika gagal maju Pilgub DKI Jakarta melalui PDIP. Anies harusnya sadar jika semua keputusan partai diputuskan oleh Megawati. M. Kodari lalu mengungkit penilaian Anies Baswedan 11 dari 100 yang diungkapkan ketika debat Capres kemarin. Ia menilai bahwa hal tersebut masih melukai Prabowo Subianto dan tidak mungkin Anies diangkat menteri oleh Prabowo Subianto. Karena jika itu terjadi, nantinya Anies Baswedan akan bersaing kembali dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029. Mas Anies dengan enteng, tanpa tedeng aling-aling, nggak ada Zilvianya ya, tanpa tedeng aling-aling. Kalau aling satu bagus, kalau aling dua. Lanjut Bang. Itu dengan enteng, jadi lupa kan? Dengan enteng mengatakan bahwa ya kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan 11 dari 100. Habis itu dia ketawa gitu. Kalau itu jadi satu strategi debat, bukannya wajar-wajar saja? Iya, secara strategi debat mungkin boleh-boleh aja. Tetapi kan mari kita melihat dari sisi kacamata elit politik. Segitu membekasnya ya, Mas Kodari? Menurut saya begitu. Dalam banget itu? Menurut saya begitu. Karena begitu di luar acara debat kan Pak Prabowo kan beberapa kali menyebut peristiwa itu. Jikapun nantinya Anies Baswedan mendirikan partai politik, tidak serta-merta bisa maju dalam Pilpres 2029 karena partai Anies yang baru belum memiliki ambang batas parlemen. Elit politik melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya. Parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa apa? Ya tidak nyaman, ya. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh Bu Mega gitu, yang membuat notabene sebagian dari pengurus PDI Perjuangan sendiri juga kecelek. Kan peluang Mas Anies di Jakarta itu kan seolah-olah menjadi kuat lewat PDI Perjuangan. Melalui apa? Peristiwa misalnya beliau datang ke DPD DKI Jakarta. Nah, DPD DKI Jakarta tuh nggak mungkin bergerak sendiri, pasti lihat kode-kode dari pimpinan di tingkat pusat gitu. Entah siapa, mungkin orang yang dugaan saya orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega ya, sebutlah lingkaran A1 begitu ya.
Kemudian sempat datang juga kan ke DPP, sudah duduk sebelahan dengan Bang Rano. Sidul Rano kan gitu. Lalu sudah pamit juga dengan ibunya, dan ada media gitu ya, gitu. Dan medianya itu pasti nggak kebetulan udah disiapkan. Lalu pakai baju merah itu kan juga pasti udah disiapkan, nggak kebetulan pakai baju merah, walaupun baju batik dan bukan merah. Jadi saya melihat kemungkinannya akan ada 3 paslon. Pertama dari Kemples, Pak Ridwan Kamil ya, pada hari ini dengan Pak Suswono gitu ya. Walaupun ini agak gatel juga nih dukun politik ini, walaupun nggak punya akik ini bisa jadi wakilnya bisa ganti juga ya, misalnya gitu. Kemudian dari PDI Perjuangan sangat menarik gitu ya. Ya feeling saya kayaknya bukan Anies Baswedan lah ini ya. Tapi ini kan terawang-terawang kan gitu ya, tanpa batu akik gitu. Nah yang pasti itu adalah yang nomor 3, Dharma Pangorkun dengan Kun Wardana. Jadi sebetulnya tanpa ada keputusan MK pun di Jakarta ini sesungguhnya tidak lawan kota kosong. Ya, tanpa ada keputusan dari MK sebetulnya sudah ada 2 paslon. Tetapi dengan adanya keputusan MK bertambahlah 1 paslon lagi yang yang PDI Perjuangan, yang feeling saya kalau lihat pidatonya Bu Mega itu bukan Anies Baswedan. Pengamat politik Muhammad Kodari menyarankan agar sebaiknya PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal itu ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait ambang batas parpol untuk pencalonan kepala daerah. Ia beralasan Anies Baswedan bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Sementara di sisi lain banyak kader potensial dimiliki PDIP. Ia berharap jangan Anies Baswedan, harusnya Basuki Cahayapurnama. Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Anies merupakan aspirasi dari akar bawah simpatisan Partai Demokrasi Indonesia. Terlebih, PDIP bisa maju sendiri untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta karena memiliki suara 15% dari 7,5% yang dibutuhkan. Oke. Doa saya mudah-mudahan Masinton Pasaribu. Lu iya dong, dapilnya kan Jakarta. Mas Intan Iya. ini harus menjawab Iya pertanyaan ataupun rasa penasaran semua orang nih. Siapa calon yang akan diusung oleh PDIP terutama untuk Pilkada Jakarta? Ya, kalau yang beredar dan juga di bawah itu ya pernah diusulkan dari DPD DKI Jakarta, selain kader internal ada Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian ada Bu Risma, ada nama Pak Andika, dari eksternal itu ada Pak Anies Baswedan. Nah tentu ya dalam waktu singkat ini ya mungkin nanti partai akan menyaring dan memutuskan dari beberapa nama yang muncul tadi. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Dalam sebelah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Untuk Pilkada Jakarta misalnya, 12 partai politik terkondisikan untuk mendukung hanya satu pasangan calon, Ridwan Kamil dan Suswono. Partai terakhir adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang salah satu pengurus terasnya mengatakan PKB ikut Gerindra untuk Pilkada Jakarta. Oke, kansnya akan seperti apa antara kemudian kader dari internal atau mix kader internal dan juga eksternal? PDI partai kader, PDI partai kader, PDI. Ini Pak Kodari dia takut benar sama Pak Anies. Nah tentu Enggak, saya itu mendukung PDI Perjuangan dengan ideologi partai kadernya itu. tapi tak ketakutan kalau Dan saya mendukung PDI partai nasionalis, Anies. mendukung partai nasionalis. Harusnya Nah, Tim iya, Plus khawatir saya takut kalau politik misalnya Pak Anies identitas. maju. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin politik identitas. Oke. Nah jadi ya kami sendiri juga belum tahu ya siapa yang akan diputus nanti. Kalau kata Pak Kodari kan terawangan-terawangan. Nah ini terawangan ini kan bisa ya bisa tidak sama sekali kan begitu ya. Nah kemudian tadi Pak Sekjen juga sudah menyampaikan sepanjang sejalan dengan garis ideologi, kepedulian dan lain sebagainya, ya PD Perjuangan akan usung. Pakai syarat itu nggak Nah ketemu. artinya ya dalam konteks itu kemarin juga Pak Sekjen menyampaikan agar Pak Anies segera bisa membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Nah menurut saya sih masih sangat terbuka peluangnya itu. Hanya PDI Perjuangan ditinggal sendirian di luar. PDIP pun tidak bisa mencalonkan pasangan calon karena tidak mencukupi ambang batas. Mirip juga dengan Jawa Timur, tinggal PKB dan PDI Perjuangan yang belum menentukan sikap menghadapi Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kondisi serupa di Banten, calon populer Golkar, Airin Rahmi Daini masih belum pasti maju karena koalisi yang dibangun Gerindra mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma.
sama. Peta politik Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dipastikan berubah menyusul putusan fenomenal Mahkamah Konstitusi yang membongkar politik ambang batas. Ridwan Kamil yang sebenarnya populer di Jawa Barat, namun elite politik mendorong Ridwan Kamil maju di Jakarta dan Deddy Mulyadi Gerindra maju di Jawa Barat. Artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Oke, baik. Iya. Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah itu. Konsultan politik M. Kodari meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar tidak mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta karena menurutnya PDIP memiliki kader yang mumpuni untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Sebut saja Basuki Cahayapurnama hingga Tri Risma hari ini. Ia juga meminta agar DPP PDI Perjuangan tidak lagi menyebut nama Anies Baswedan agar elektabilitas Anies Baswedan tidak terus naik tinggi. Bisa nggak nambahin? Ini bukan menjaga Kodari, tapi menambahi. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kim Plus Iya. kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa? Kemudian PKS mengajukan siapa? Indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten, mungkin benar nggak, Bro Kodari? Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, koalisi Indonesia Kalau orang Palembang bilang lemak di diri nggak enak diurang. Jadi begini, jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif. Coba kita tanya Mas Yo dulu. Ada. Hei, hamba-hambaku setuju nggak? Setuju juga. Setuju. Setujunya setuju kasihan, bukan setuju. Mendengar pernyataan dari M. Kodari, Refli Harun langsung menimpali. Ia mengatakan seharusnya Kim juga bubar saja dan mengusung calonnya masing-masing. Seperti PAN, PKB, PKS, hingga Gerindra harusnya mengusung calon sendiri, tidak perlu bergabung lagi. Namun Kodari tidak setuju dengan pernyataan Refli Harun tersebut. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada dua pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar kepada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Kalau yang maju Anies, sebelum ke udahlah, kan gitu ujung-ujungnya. Menurutnya, yang terjadi pada Kim sekarang ini, partai-partai ingin bergabung dengan koalisi pemerintah pusat. Beda halnya dengan PDIP yang sudah memutuskan diri untuk menjadi oposisi. Harusnya PDIP mengusung calon sendiri. Mendengar pernyataan dari Kodari, Refli Harun mengatakan jika M. Kodari takut kalah jika Anies Baswedan nantinya maju di Pilgub DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak, ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena Poin itu saya adalah Anies kalah. Ya, menurut saya Anies kalah. Kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh, percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan. Ngapain Saya Anda tambahkan. kemudian Waktu Pilpres mendorong dulu.
partai PDIP awalnya Anies tidak juga unggul, menyalurkan Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda, kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Wah takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, Weh, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Oh, Kenapa jangan sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 mengatakan partai politik. bahwa Anies ini akan Kok penakut sekali sih Anda jadi orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang Nggak heran takut. saya. Oke. Saya Cuma cuma dengan mengoreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut. aja. Kita kembali saat lagi tetap bersama